Gadis ini sering datang ke sekolah untuk mengintip. Gadis kecil itu menggunakan paku sebagai pena, papan kayu sebagai papan tulis. Gadis itu sangat pekerja keras, lebih memperhatikan belajar daripada teman-teman sekelasnya. Sampai malam, dia diam-diam masuk ke kelas dan melihat huruf-huruf yang tersisa di papan tulis. Kemudian pelajari kembali semua pengetahuan itu sendiri. Nama gadis ini adalah Julia. Setiap pagi bangun akan datang ke sekolah dan mengintip di luar kelas. Julia selalu ingin pergi ke sekolah untuk mengubah hidupnya. Tetapi ayah Julia adalah orang terbelakang, mengatakan wanita tidak perlu pergi ke sekolah. Suatu hari, saat guru sedang memberikan pelajaran, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Kemudian ada suara jawabannya datang dari luar. Guru kaget dan langsung berlari keluar memanggil Julia masuk ke kelas, tetapi gadis itu sudah lari dari kapan. Semua karena ayah Julia yang sudah peringatan dia jika dia tidak boleh sekolah. Karena dulu ibu Julia memiliki berpendidikan tetapi tidak bekerja untuk cari uang, tidak lama kemudian sakit tidak punya uang untuk dirawat lalu mati. Jika ayah Julia tahu bahwa dia akan pergi ke sekolah, dia pasti akan dipukuli secara brutal. Kehidupan sehari-hari Julia adalah menjual ikan dengan ayahnya untuk mendapatkan uang. Guru itu membeli semua ikan punya Julia, lalu kasih uang lebih kepada gadis ini. Baru memegang uang Julia langsung cari uang receh untuk kembalikannya. Julia mengakui bahwa dia belajar diam-diam di kelas, jadi sekarang dia bisa menghitung. Guru terkejut dan mengajukan pertanyaan matematika yang sulit. Tetapi hanya berapa detik Julia sudah kasih jawaban yang benar. Hal ini membuat guru sangat terkejut melihat Julia. Semua pertanyaan ini dari dulu sampai sekarang tidak ada anak di kelas yang bisa kasih jawaban yang benar. Tetapi dengan gadis yang tidak boleh sekolah seperti Julia kasih jawaban yang benar dengan sangat cepat. Melihat bakat terpendam seperti Julia, sang guru memutuskan untuk menasihati ayahnya. Mencoba meyakinkannya untuk mengirim putrinya ke sekolah, dia adalah harapan seluruh desa. Setelah mengetahui bahwa gadis itu diam-diam pergi ke sekolah, sang ayah mendatanginya, menjambak rambutnya dan menyeretnya ke dalam rumah. Tidak peduli berapa banyak dia memohon kepada ayahnya, ayah tidak akan menahan diri. Berapa hari kemudian Julia datang ke tempat sang gurunya, memohon kepada jika dia ingin belajar secara diam-diam. Mendengar itu, guru itu sangat sedih, tetapi dia juga tidak ingin menyakitinya anak ini karena ayahnya. Sampai malam Julia datang ke rumah guru, gurunya sangat emosional. Karena selama berapa tahun ini tidak pernah ada anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar seperti Julia. Jadi guru memutuskan malam itu juga diam-diam ajarin Julia, Julia sangat senang. Satu pena, satu buku dapat mengubah dunia. And one pen can change the world. Kalimat bahasa Inggris sangat fasih, membuat kedua upaya membuahkan hasil. Suatu hari, Julia sedang belajar, tiba-tiba ada suara di luar yang membuatnya takut. Ternyata ayah Julia sudah pulang, dia masuk ke dalam kamar, melihat sekeliling dengan curiga Julia sedang belajar. Dia dengan cepat memeriksa sekeliling tetapi tidak ada apa-apa. Julia berkeringat deras, ayahnya bilang kepada Julia jangan mengcoba macam-macam. Di kelas Julia ada satu anak yang suka gosip, berlari ke tempat ayah Julia dan kasih tahu jika Julia sedang belajar di sana. Wajah ayah Julia berubah, dia terlihat sangat marah. Julia, Julia. Sang ayah bergegas masuk ke dalam rumah guru untuk mencari Julia, menakuti keduanya. Julia langsung bersembunyikan di bawah tempat tidur, dan guru juga tidak mengakui Julia ada kesini untuk belajar. Ketika ayah Julia mau pergi dari situ, tiba-tiba ada satu boneka jatuh ke lantai. Dan yang tidak diinginkan sudah terjadi. Tentu saja ia menerima pukulan. Lalu semua buka punya Julia dibakar. Pada malam itu, Tetagan sudah memberikan pendapat yang buruk, adalah suruh anak itu nikah. Jika sudah nikah, anak itu tidak akan bisa pikir mau sekolah lagi. Tidak menyangka bahwa tanah ini masih kuno, dan seram. Memaafkan aku belum siap untuk lahiran anak, aku tidak ingin nikah sekarang. Akhirnya, tidak peduli berapa banyak dia memohon, ayah tidak akan mengubah keputusannya untuk menikahinya. Itu adalah adegan paling mengerikan dan kejam dalam hidup Julia. Sampai besok Julia ingin melarikan diri dari rumah, gunakan uang itu untuk minta mengemudikan ferry membawa dia pergi dari tempat ini. Tetapi di ayah Julia mengejarnya, Julia bersembunyi di bawah sisi perahu, dan akhirnya tertangkap. Akhirnya menikah dengan paman setengah baya.
Guru melihat adegan memilukan ini, menangis tanpa suara. Setelah udah nikah, gadis itu sedih lalu lari ke dalam hutan. Julia putus asa lalu ingin bunuh diri, untuk membebaskan diri dari dunia kejam ini. Tidak lama kemudian, paman yang nikah sama Julia datang ke rumah ayahnya. Memberitahu jika dia habis 160 rebon untuk beli istri, tetapi hari ini istrinya sudah kabur dari rumah. Jadi dia suruh ayah harus bayar 160 rebon sekarang juga. Ayah Julia hanya bisa diam saja. Pikir tetangga memberi dia saran untuk membantunya, tetapi ternyata itu hanya demi uang. Sangat marah, dia meninju tetangga, lalu menangis dengan penyesalan. Suatu hari semua orang di desa itu sedang menonton TV, ayah Julia juga ikut menontonnya. Ketika dia melihat ke layar TV, jadi Julia sedang berpartisipasi dalam kontes pengetahuan nasional. Ternyata dia terselamatkan saat ingin bunuh diri di hutan, dan ikut kontes ini. Kejuaraan jatuh ke Julia. Finally, we have a winner, Miss Diana Eka. Ayah Julia baru mengerti bahwa dia sudah salah. Tepat pada saat penobatannya, dia berbagi bahwa dia telah mengalami hal-hal sial dalam hidup. Saat itu, seluruh negara fokus belajar untuk wanita karena ceritanya. Berkat upaya Julia, telah mengubah sistem pendidikan negara. Orang yang berdiri di depannya sekarang adalah Julia dewasa. Dia telah menjadi guru, memenangkan banyak beasiswa, menghadiri kursus untuk mengajar anak-anak. Berdiri di podium, dia mengatakan bahwa dia selalu ingat pepatah dari gurunya. Satu pena, satu buku dapat mengubah dunia. One pen can change the world. Kisahnya telah menggerakkan seluruh dunia. Bagaimanapun, pengetahuan adalah senjata paling ampuh manusia.